Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deminta Nandini, NPM 721213383. Di sini saya akan membahas materi tentang teknologi komunikasi dan informasi untuk sistem informasi manajemen. Baik, di sini ada komunikasi data, yang dimana komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau perpindahan data dan informasi di antara komputer-komputer atau piranti lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Secara umum, komunikasi data dapat dikatakan sebagai proses pengiriman informasi data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui media listrik atau elektrooptik dari titik ke titik yang lain. Baik, selanjutnya yaitu ada transmisi komunikasi data. Supaya data dapat diterima oleh penerima, diperlukan suatu media untuk membawa data tersebut. Medium ini disebut saluran transmisi. Pada dasarnya, sistem transmisi dapat membawa data secara listrik atau elektrooptik. Data yang akan dibawa ke penerima pada umumnya melalui satu kanal telekomunikasi. Kanal telekomunikasi merupakan saluran yang digunakan membawa data dari sumber ke penerima. Saluran telekomunikasi melibatkan masalah transmisi. Dalam hal ini, transmisi data di dalam transmisi data tersebut terdapat beberapa masalah yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama itu ada mode transmisi, yang kedua metode transmisi, yang ketiga karakteristik, yang keempat bentuk fisik, yang kelima maca saluran transmisi, yang keenam gangguan saluran transmisi. Baik, selanjutnya yaitu ada perangkat keras komunikasi data, yang dimana perangkat keras komunikasi data itu sebenarnya terfokus pada peralatan komunikasinya saja. Akan tetapi, pemakai peralatan komunikasi data itu selalu membutuhkan tambahan peralatan yang digunakan untuk berinteraksi dengan manusia. Oleh karena itu, secara keseluruhan, perangkat keras komunikasi data itu dibagi menjadi dua, yaitu data communication equipment dan data terminal equipment. Di dalam perangkat keras komunikasi data itu terdapat beberapa macam. Yang pertama ada media komunikasi, yang kedua ada DCCU, yang ketiga ada terminal, yang keempat ada komputer, yang kelima ada multiplexer, yang keenam ada konsentrator. Baik, selanjutnya ada protokol dan arsitektur jaringan, yang dimana protokol dan arsitektur jaringan itu tidak dapat disangkal lagi bahwa terdapat berbagai macam merek dan sistem komputer yang masing-masing memiliki ciri khas sendiri. Oleh karena itu, manusia ingin memunculkan usaha dan memungkinkan suatu komputer berbicara dengan komputer lain, baik yang sama maupun berbeda merek. Dalam komunikasi data, ada prosedur yang harus diikuti oleh dua buah atau lebih sistem komputer yang ingin saling berhubungan dan berkomunikasi. Prosedur ini disebut protokol. Secara umum, protokol melaksanakan dua fungsi, yaitu yang pertama ada membuat hubungan antar pengirim dan penerima, yang kedua menyalurkan informasi dengan keakuratan yang cukup. Baik, selanjutnya ada local area network atau LAN, yang dimana local area network itu berkaitan erat dengan komunikasi data, yaitu pertukaran informasi atau pertukaran data antara dua pihak yang masing-masing dapat saling mengerti maksud dan tujuan dari pihak lain. Local area network itu memiliki kerugian dan keuntungan, yang dimana keuntungannya itu yang pertama memungkinkan pemakai sumber daya secara bersama-sama, yang kedua memungkinkan perbaikan untuk kerja yang lebih baik. Sedangkan kerugian lain yaitu pembuatan informasi jaringan yang tidak sederhana. Yang kedua, perlunya software khusus yang dirancang untuk multi-user. Baik, selanjutnya ada Wide Area Network, yang dimana Wide Area Network atau WAN atau sering juga disebut Long Distance Network sebagai lawan dari Local Area Network, menjelaskan tentang keberadaan sebuah jaringan yang lebih luas dari Local Area Network. Wide Area Network atau mencakup semua LAN dengan LAN, komunikasi LAN dengan WAN, dan komunikasi WAN dengan WAN. Baik, selanjutnya ada komputerisasi sistem. Istilah komputerisasi sistem memang agak berbeda makna dengan istilah sistem komputerisasi. Apabila didefinisikan secara harfiah, komputerisasi sistem adalah unjuk kerja manusia di dalam sistem masih merupakan unsur yang memegang peranan penting 50%, selebihnya unjuk kerja tersebut dikerjakan oleh mesin atau komputer. Di dalam komputerisasi sistem terdapat dua perangkat, yaitu ada perangkat keras dan perangkat lunak.
Baik, hanya itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.